Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri, baik putra maupun putri yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maqamul khaliq wa maqamul makhluk, tentang kedudukan Allah yang Maha Pencipta dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamul khaliqi wa maqamul makhluki. Adapun ini adalah pembahasan tentang kedudukan Allah Zat Pencipta dan kedudukan manusia sebagai hamba yang diciptakan. Innal farqah, sungguhnya perbedaan, baina maqamil khaliqi, antara kedudukan seorang khaliq pencipta, wal mahluku, dan manusia yang diciptakan, wal haddu huwa, yaitu maqam, al haddu itu batas, al fasiluh yang misah, bainal kufri, antara kafir, wal iman. Wa na'taqidu, dan kami meyakini, annaman, sungguhnya orang, khalatlah yang mencampur adukan siapa orang, bainal maqamaini, antara dua kedudukan khaliq dan makhluk, faqad kafarah, sungguh-sungguh kafir siapa orang, wal iyadu, dan adapun minta perlindungan, billahi, yaitu pada Allah. Katanya di sini, innal farqa baina maqamil khaliqi wal mahluki huwal haddul fasilu bainal kufri wal imani. Perbedaan kedudukan antara Khalik Allah yang menciptakan dan kedudukan manusia sebagai hamba yang diciptakan, maka itu adalah pembatas antara kafir dan iman. Artinya, sungguhnya menempatkan tempat yang benar, di mana tempatnya Allah dan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, dan bagaimana cara menempatkan Nabi Muhammad pada tempat yang benar sebagai Nabi dan sebagai hamba Allah, maka disitulah batas kamu akan menjadi orang yang beriman yang benar. Kalau caranya benar dalam meyakini dan cara memperlakukan Allah sebagai zat yang wajib disembah, maka kita akan beriman. Dan kita tahu bagaimana menempatkan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah yang diciptakan, maka itu akan menjadi tempat pemisah bahwa dia seorang yang beriman. Tetapi ketika dia salah di mana menempatkan Allah, tidak ditempatkan sebagai Tuhan, dan menempatkan Nabi Muhammad itu lebih kedudukannya sebagai makhluk, disitulah letak akan menimbulkan kekafiran. Maka jadi penting kita bahas tentang di mana kedudukan Al-Khaliq, di mana kedudukan makhluk, di mana ketetapan Allah sebagai Tuhan, dan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai hamba Allah. Kan disitulah kalau benar maka menjadi orang yang beriman yang baik, tapi kalau saya akan menjadi orang kafir, kharijun al-millah. Maka kan itu katanya, wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafarah wal iyadu billah. Maka karena itu katanya Syekh Muhammad, saya meyakini kalau ada orang sampai salah dalam menempatkan antara di mana kedudukan khalik, di mana kedudukan makhluk,
Dan orang yang mencampur adukkan di mana kedudukan Khalik dan kedudukan makhluk, maka akan dampaknya akan membawa kekafiran, akan keluar dari agama. Maka karena itu jadi penting kita membahas di mana kedudukan Khalik, di mana kedudukan makhluk, agar supaya kita mampu menempatkan dengan tempat yang benar dan tidak mencampur adukkan di mana tempatnya Khalik, di mana tempatnya makhluk. Maka karena itu waliyadzubillah, maka kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai terjadi kepada kita mencampur adukkan di mana tempatnya Khalik, di mana tempatnya makhluk. Wa likulli maqamin, dan itu bagi setiap kedudukan hukukuhu, adapun haknya al-khassah yang khas. Walakin akan tetapinya hunaka di mana umuran beberapa hal. Tadi itu yang terdapat apa umur fi hadal babi, dalam bab ini, yakni bab maqamul khaliq wa maqamul makhluk, wa khususan dan khususnya fima dalam sesuatu ya ta'allaqu yang berhubungan apa mabin nabi dengan Nabi Muhammad SAW, wa hasaisihi dan kekhususan Nabi Muhammad, allati tumayyizuhu yang membedakan apa hasaishu pada Nabi, an ghairihi dari selain Nabi, minal barsarih dari manusia, wa turfi'uhum dan meninggikan apa khasais hu kepada Nabi alaihim atas manusia. Hadihil umuru, adapun semua ini qatas tabihu sungguh-sungguh samar serupa apa hadil umur ala ba'din nasih atas bagian manusia, liqasri uqulihim karena pendeknya akal mereka, wa dha'fi tafkirihim karena lemahnya cara berpikir mereka, wa dhaiki nadhrihim dan karena sempitnya cara pandang mereka, wa su'i fahmihim dan karena jelek pemahaman mereka. Fayatabadaruna, maka segera gancang-gancang segera siapa orang ilal hukmi pada menghukumi bil kufri dengan kafir ala ashabiha atas orang-orang yang mempunyai pemikiran tentang hasais, wa ikhrajihim dan mengeluarkan mereka an dhairatil islami dari daerah Islam. Dhannan, mereka menduga, yakni siapa yang menduga itu yang ba'dun nas dikasih uqulihim ila airihi minhum, dari orang yang menempatkan Nabi sebagai manusia yang istimewa, anna fi dzalika, bahwa hal itu tahlitan itu mencampur adukkan baina maqamil khaliqi, antar kedudukan Allah zat pencipta, wal mahluki dan sebagai hamba yang diciptakan, warafa'a dan waraf'an dan mengangkat ila maqam di maqamin nabi pada kedudukan nabi, ila maqamin uluhiyati pada kedudukan ketuhanan. Wa innana sungguhnya kita nabra'u, kita minta bebas ilahi pada Allah min dzalika dari semua perbuatan itu dan semua tuduhan itu. Di situ menyatakan, ya perhatikan, jangan tidur dulu. Wa likulli maqamin huququhul khassah. Nah, setiap kedudukan tentang Al-Khaliq itu mempunyai kedudukan secara khusus, dan juga setiap makhluk juga punya kedudukan yang khusus, yang dimana kedudukan Khaliq tidak akan dimiliki oleh makhluk dan kedudukan makhluk tidak akan dimiliki oleh Khaliq. Kedudukan Allah tidak akan dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia juga tidak dimiliki oleh Allah. Yang lain menarik katanya, walakin hunaka umuran taridu fi hadzal babi wa khususan fi ma yata'allaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasaisihi alladhi tumayyizuhu an ghairihi minal bashari wa turfi'uhu alaihim. Namun katanya ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ada satu hal yang terdapat dalam masalah bab ini, masalah tentang maqamul khaliq dan maqamul makhluk, terutama yang berkenaan dengan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu mempunyai kekhususan
punya kelebihan yang bisa membedakan dari orang lain, punya kelebihan yang membuat dia lebih tinggi daripada yang lain. Nah, di mana katanya di sini lebih kenapa katanya qad tastabihu ala ba'din nasi liqasi unqulihim wa dha'fi tafkirihim wa dhaiqi nadrihim wa su'i fahmihim fayubadiruna ila al-hukm bil kufri wa ala ashabihi wa ihrajihim an da'iyatil Islam dhannan minhum anna fi dzalika tahlitan bainal maqamil khaliq wal mahluki, di mana dia itu ketika bicara tentang kekhususan Nabi, ini ada satu hal yang sebagian orang itu dia itu tidak jelas, bagi dia itu sulit membedakan, bagi dia itu serupa, di mana ini kedudukan khaliq, di mana kedudukan makhluk, di mana sifat kelebihan yang dimiliki oleh khaliq, mana kelebihan dimiliki oleh sifat makhluk, di mana ciri khas kelebihan makhluk ini yang orangnya yang aku itu, terutama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan yang membedakan dari manusia lain. Nabi manusia itu mempunyai kelebihan yang membuat lebih unggul daripada manusia lain. Ada sebagian hal-hal ini buat orang itu yang dia itu sulit membedakan, sehingga serupa dalam pemahaman mereka. Kenapa? Karena dia itu akalnya tuh lemah, cara berpikirnya lemah, dan cara pandangnya sempit, dan salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau ada orang yang mengagungkan Nabi Muhammad karena dia punya kelebihan yang sangat tinggi, itu dianggap dia menempatkan Nabi Muhammad seperti kedudukan Tuhan, seperti kedudukan Al-Khaliq, sehingga dihukumin dia itu kafir, sehingga menghukumi orang yang jadi ada orang yang akalnya pendek, istilah kita ini sumbuhnya pendek, kemudian cara berpikirnya lemah, cara pandangnya sempit, dan salah memahami teks Al-Quran. Ketika dia mendapatkan orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia istimewa, tapi cara mengagungkan tidak lebih sebagai manusia, tapi manusia yang istimewa, itu dianggap dia berlebihan, dianggap menempatkan dia sebagai kedudukan Tuhan, dan dia menganggap bahwa itu termasuk itu berlebihan, dianggap gulu yang membuat keluar dari agama Islam. Itu katanya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani ini. Dan dia katanya apa? Dianggap mengangkat Nabi Muhammad itu di atas kedudukannya yang sebagai hamba Allah, dan dianggap angkat sebagai Tuhan. Wa raf'an li maqamin nabi ila maqamil uluhiyah. Dia menganggap begitu. Jadi bahasa sederhananya begini, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang istimewa, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Seperti Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang kedua, dia mempunyai akhlak yang sangat mulia, dan dia punya kelebihan-kelebihan sehingga dia orang yang mulia, sampai Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Nah, ketika ada seorang yang memuliakan Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung, itu dianggap menaikkan derajat Nabi Muhammad sampai tingkatan Tuhan, sehingga orang yang mengagungkan dianggap dia itu sudah kafir. Kenapa mereka mempunyai kesimpulan begitu? Karena mereka itu akalnya pendek, karena mereka itu cara berpikirnya lemah, karena mereka itu sempit cara pemahamannya, karena mereka itu salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Wa innana, sungguhnya kita, bifadlillahi, dengan karunia Allah, na'rifu, kita tahu, kita mah pada suatu yajibu yang wajib, apa suatu lillahi pada Allah, wa ma, dan sesuatu yajibu yang wajib, apa suatu di rasulihi pada Rasulullah, wa ma na'rifu, dan tahu kita ma adapun suatu huwa mahdu haqqillah ta'ala, murni haknya Allah, wa ma, dan satu adapun sesuatu mahdu haqqi
mahduh hakin, yaitu muridnya hak di rasulihi, bagi Rasulullah, min ghairi wuduin, dari tanpa berlebihan, walatirain, dan tidak berlebihan dalam memujinya, yasilu yang nyampe apa wulu dan ittira ala haddi wasfihi, hingga sampai batas menyifati Nabi Muhammad bihasaisir rububiyyati, dengan kekhususan sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam, wal uluhiyati, dan Tuhan sebagai yang berhak untuk disembah. Fil ma'ni dalam memberi, fil ma'ni dalam mencegah, fil ma'ni dalam mencegah, wal ata'i dan memberi, wan nafi dan memberi manfaat, wad dharri dan memberi bahaya, al istiqlali yang merdeka, dunallahi tanpa izin Allah, wa sultati dan kekuasaan, al kamilatin sempurna, wal haimanati dan mendominasi, syamilati yang umum, wal khalqi dan menciptakan, wal maliki dan kerajaan, wa tadbiri dan mengatur, wa tafarrudi dan sendiri, bil kamali dengan kesempurnaan, wal jalali dan agung, wa tafarrudi dan sendiri, bil ibadati dengan berhak disembah, bi muhtalifi anwaihi dengan macam-macam sembahan, wa ahwaliha dan keadaannya ibadah, wa maratibiha dan tingkatannya ibadah. Maka katanya di sini apa kata Imam Alawi, wa innana bi fadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa na'rifu ma huwa mahdu haqqin lillah wa ma huwa haqqu mahdi wa ma huwa mahdu haqqin li rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wuluwin wala itra'in yasulu ila haddi wasfi bi hasaisi rububiyyati wal uluhiyyah fil man'i wal ata'i wan naf'i wad darri al istiqlali dunallahi ta'ala wa sultatil kamilati wal haymanati syamilati wal khalqi wal maliki wa tadbiri wa tafarrudi bil kamali wal jalali wa taqdisi wa tafarrudi bil ibadati bi mukhtalifi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha. Katanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kami dengan karunia Allah mengetahui apa yang wajib pada Allah, kami mengetahui apa yang wajib pada Rasulullah, dan kami mengetahui apa yang betul-betul hak itu hanya milik Allah, dan kami tahu apa yang betul hak itu betul-betul hanya milik Rasulullah, di mana hak-hak itu kita berikan kepada Rasulullah tanpa berlebihan, yang sampai menyifati Nabi Muhammad pada sifat-sifat sebagai Tuhan yang pencipta dan Tuhan yang berhak disembah. Di mana dalam cara kekuasaan Nabi Muhammad dalam memberi dalam mencegah, memberi manfaat, memberi bahaya, di mana semuanya itu tanpa ada izin dari Allah, kekuasaan yang sempurna, mendominasi secara umum dalam menciptakan kerajaan dan memiliki, dan cara mengatur dan kesempurnaan dan mengagungkan dan mensucinya dan mensucikannya dan beribadah kepadanya dengan segala bentuknya ibadah. Artinya menyampaikan, kata Syekh Muhammad Al-Maliki ini tahu betul bagaimana cara memperlakukan Nabi Muhammad itu dengan benar, dan tahu bagaimana cara beribadah kepada Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar. Dia tahu. Jadi tahu sifatnya Allah, tahu sifat Allah ada berapa? Berapa? Mau kok enggak keras suaranya? Ayo perempuan, sifat Allah ada berapa? Sifat Allah ada 41, kok 20. Sifat Allah 40, yang wajib 20, yang muhal, yang menang.
Sifat para rasul berapa? Berapa sifat rasul? 9. Yang wajib berapa? Yang muhal berapa? Yang gunang? Itu kita tahu bahwa sifat Allah itu ada 41, sifat Rasul itu ada 9. Katanya kami tahu itu dengan karunia Allah. Nah, dan bagaimana tentang hak-hak Allah? Bagaimana kewajiban kita terhadap Allah? Yaitu harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita tahu bagaimana hak Nabi Muhammad. Bagaimana kita harus mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang menyelamatkan kita dari alam jahiliyah, menyelamatkan kita dari kekafiran, menyelamatkan kita dari api neraka. Itu kita bagaimana cara menghormati Nabi Muhammad? Dengan apa? Dengan membaca sholawat. Dengan apa? Dengan mempelajari riwayat hidupnya, lalu menteladani cara hidupnya Nabi Muhammad. Lalu kita mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu kita meyakini dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kita menjaga kehormatan dia. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak sopan disampaikan kepada Nabi Muhammad, baik kepada dirinya dan keluarganya dan juga pada sahabatnya. Kita tahu apa yang harus dilakukan dengan Nabi Muhammad. Katanya Syekh Muhammad Al-Maliki. Maka karena itu tahu bahwa kita tidak akan memberikan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah. Kita tidak akan menyandarkan sifat-sifat kepada Nabi Muhammad yang sifat sebenarnya hanya milik Allah. Seperti Al-Man'u. Zat yang bisa memberi itu bisa mencegah dari mudarat itu siapa? Allah. Yang mencegah dari penyakit siapa? Allah. Yang menyegah dari mara bahaya siapa? Allah. Kita tidak akan berkata bahwa itu terjadi pada Nabi Muhammad. Juga Al-Ata, yang berhak memberi siapa? Allah. Memberi kesehatan, memberikan ilmu, memberikan akal, memberikan rezeki itu hanya Allah. Begitu yang bisa memberi manfaat siapa? Hanya Allah. Yang bisa memberikan bahaya siapa? Hanya Allah. Ya. Kemudian yang punya kuasa yang sempurna hanya Allah. Kemudian yang menciptakan siapa? Allah. Yang mempunyai kerajaan siapa? Allah. Kerajaan yang hakiki. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Kemudian yang berhak disucikan siapa? Yang berhak disembah hanya Allah. Kita tahu tidak boleh yang lain. Tetapi kita ini wajib memuji Nabi Muhammad sebagai manusia yang istimewa, tapi tidak sampai batas diberikan sifat-sifat sebagai ketuhanan. Itu kata siapa? Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amal ulu, adapun ulu alladhi yakni yang akan yang bermaksud alladhi yu'na, begitu kaja. Alladhi yu'na yang dimaksud apa ulu? At-taghali, pada berlebihan fi mahabbatihi, dalam mencintai Nabi, wa ta'atihi, dan mentaati Nabi, wa ta'alluqu wa ta'alluqi, dan bergantungan hatinya bihi, dengan Nabi. Fahada, adapun ini, mahbubun, adalah dicintai, wa matlubun, dan dituntut. Nah, tapi dimaksud alladhi yu'nat taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqu bihi, fahada mahbubun wa matlubun. Tapi hulu artinya berlebihan, dan hulu itu dengan artian itu mencintai Nabi melebihi mencintai dirinya sendiri, melebihi mencintai orang tuanya, melebihi mencintai anaknya, melebihi mencintai seluruh manusia, melebihi mencintai hartanya, melebihi mencintai daripada jabatannya. Itu hal apa? Hal yang baik, hal yang terpuji. Bahkan itu adalah merupakan tuntutan daripada agama.
Kemudian dimaksud wulu di sini artinya mentaatin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran atau berupa hadis, mentaati secara penuh. Itu justru itu yang baik dan itu yang dipinta, bahkan itu yang dituntut oleh agama. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah harus kita laksanakan. Apa yang dijauhkan harus kita laksanakan, apa harus kita jauhi. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi itu setiap ucapan itu adalah wahyu dari Allah, bukan hawa nafsu. Maka karena itu kalau maksudnya wulu semacam itu, kita mentaati Nabi Muhammad tanpa tawar, ati Allahu ati Rasul wa ulil amri minkum, itu adalah suatu hal yang dituntut oleh agama. Kama seperti suatu yang datang fil hadis, dalam hadis, la taturuni, jangan memuji kepadaku secara berlebihan. Kama torot, seperti memuji berlebihan An-Nasara, siapa orang Nasrani, Ibna Maryamah, pada Isa Ibna Maryam. Wal makna, adapun makna an-ittiradahu, sungguhnya berlebihan memujinya, wa taghali, dan berlebihan fihi, di dalam hadis ini, as-sana wa sana'u, dan memuji alaihi, pada Nabi, bima, dengan sesuatu, siwa dzalika, selain itu, wa mahmudun, yaitu hal yang dipuji. Walau kana, dan apabila ada maknahu, arti daripada itu yang disebut tadi itu, makna anattiradahu wa taghali fihi, lakana al-muradu min ghairi dzalika, selain itu, lakana ada al-muradu yang huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa Nabi, yaitu Nabi, anittiraihi, dari memuji Nabi, wa madhi, dan memuji Nabi, aslan, sama sekali. Wa maklum anna hada, adapun ini, la yaquluhu, tidak berkatahu pada suatu, ajhalu jahilin, paling bodohnya orang yang bodoh, fil muslimina, di dalam Islam. Fa inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala mahaluh Allah, Allah mah mengagungkan Allah an-nabiy, pada Nabi, fil Qur'ani, bi'alat anwa'it ta'dimi, dengan paling tingginya bentuk-bentuk pengagungan. Fayajibu, maka wajib kepada kita, anu azimah, mengagungkan kita, min man, pada orang, azamah, yang mengagungkan hu, kepada orang, Allah, siapa Allah, wa amarah, dan merintah Allah, bi ta'dimihi, dengan mengagungkan man azamahu. Maka di sini katanya, kama ja'a fil hadis, la tatruni kama taratin nasara ibna Maryam, kamu jangan memuji aku berlebihan, yang bentuk pujiannya seperti memuji seperti orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Apa artinya hadis ini? Rasulullah melarang memuji Nabi Muhammad berlebihan sampai memberikan sifat Nabi Muhammad sebagai Tuhan, seperti halnya orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa ibnu Maryam sampai menempatkan dia sebagai Tuhan. Paham ini ya? Di sini hadis bunyinya, Rasulullah melarang umatnya memuji Nabi Muhammad yang bentuk pujiannya seperti pujiannya orang Nasrani kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Kayak apa bentuk pujiannya? Memuji Nabi Isa berlebihan sampai dia dianggap Tuhan. Artinya apa? Kalau memuji Nabi Muhammad itu tidak sampai berlebihan dianggap Tuhan, boleh apa tidak boleh? Boleh. Karena hadis ini yang dilarang memuji Nabi Muhammad seperti memujinya orang Nasrani. Bukan tidak boleh memuji sama sekali. Paham ini ya? Di sini kenapa? Karena Allah sendiri memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Di sini Allah menyatakan wahai yang sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah ada di dalam akhlak yang agung. Ini Allah menggunakan wa innaka pakai taukid, lamnya pakai taukid lagi. Coba. Maka berarti apa? Kita punya kewajiban memuji orang yang dipuji oleh Allah, dan kita diperintahkan untuk memuji orang yang dipuji oleh Allah, tapi dalam batas-batas pemujian yang dituntun oleh Allah. Artinya memuji tidak sampai menempatkan pada kedudukan sebagai Tuhan. Maka di sini katanya wal ma'na anna tira'ahu bitaghali fihi wa sana'i alaihi bima siwa dzalika huwa mahmud. Maka artinya kalau kita memuji Nabi Muhammad tapi tidak dalam batas-batas dia ditempatkan seperti Nasrani menempatkan Nabi Isa seperti seperti Tuhan, itu boleh dan itu hal yang terpuji. Nah, kemudian walau kana ma'nahu ghairu dzalika lakana al-muradu huna an-nahyu an tira'ihi wa ma'tahu ahsan. Wa ma'lum anna hadha la yaquluhu ajhalul jahilin fil muslimina. Kalau yang dimaksud di sini itu tidak boleh muji Nabi Muhammad sama sekali. Nah, ini saya kira tidak ada orang yang akan berkata orang yang paling bodoh aja Islam tidak akan menerima. Oh, tidak boleh muji Nabi Muhammad. Wah, muji orang tuanya sendiri aja boleh. Ya, muji gurunya aja boleh. Bahkan muji kekasihnya saja boleh. Musuh muji Nabi Muhammad enggak boleh sama sekali. Sampai orang yang paling bodoh ajhalu jahilin minal muslimina la yaqulu dzalik. Sampai orang yang paling bodoh pun tidak akan berkata sama sekali tidak boleh muji Nabi Muhammad. Karena yang maksud daripada hadis ini tidak boleh muji Nabi Muhammad yang bentuk pujiannya itu seperti yang dikerjakan oleh orang Nasrani, di mana orang Nasrani itu memuji Nabi Isa ini sampai memberikan sifat-sifat tentang ketuhanan. Nah, itu katanya. Dan lebih dari itu katanya fa innallaha ta'ala 'azzama an-nabiy fil Qur'an bi'a'la anwa'it ta'zimi. Fayajibu 'alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah ta'ala wa amara bi ta'zimihi. Allah sendiri itu memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat tinggi. Maka karena itu kewajiban kita adalah memuji orang yang dipuji, orang yang diagungkan oleh Allah. Kita wajib mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, dan itu Allah merintah untuk mengagungkannya. Tapi apa? Na'am yajibu alaina. Naam, ya, wajib pada kita, wajib alina kita apa? Allah nusfihi, Allah nusfah, Allah nasifuhu, Allah nasifahu, keliru saya. Allah nasifahu, yaitu tidak menyifati kita hubungan Nabi bisyai'in dengan sesuatu min sifati rububiyyah, sifat-sifat ketuhanan. Rahimallahul qail haitsu qala. Kita boleh muji Nabi, tapi kita wajib menyifati Nabi Muhammad itu dengan sifat-sifat yang sesuai dengan kemanusiaan, dan tidak boleh menyifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah sebagai zat yang menciptakan. Maka bahasa di sini kita tidak boleh menyifati Nabi Muhammad itu sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan yang menciptakan alam dan ini, dan juga sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat Tuhan yang berhak disembah. Maka di sini katanya warahimah, dan maha rahmat Allah sifat Allah, warahimah, semoga memberikan rahmat Allah sifat Allah, al-qailah, pada orang yang berkata haitsu qala da meninggalkanlah engkau pada suatu iddaat yang mengaku an-nasahu kepada Nabi Isa, an-nasara fi nabiyihim, meninggalkanlah engkau sesuatu iddaat yang mengaku kepada an-nasara, siapa Nasrani, fi nabihim, dan nabi mereka, wahkum, dan menghukumkanlah engkau bima dengan sesuatu syi'ta yang berkehendak engkau, madhan, dalam pujian, fihi, di dalam
nabi, wahtakim, dan mengambillah hukum engkau. Jadi apa katanya? Da' ma da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta mathan fihi wahtakimi. Apa katanya di sini? Kamu meninggalkan pujian-pujian seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani pada nabi-nabi mereka. Dan persilahkan kamu memuji Nabi Muhammad, tapi dengan pujian yang tidak seperti mereka lakukan. Apa berikutnya? Falaisa, maka tidak ada fi ta'dimihi, dalam mengagungkan Nabi Muhammad, bi ghairi sifati rububiyatih, dengan selain sifat-sifat ketuhanan, syai'un, apa sesuatu, minal kufri, dari kafir, wal isyrik, dan musyrik, bal balik dzalika, semua itu, min a'dhamit ta'atih, itu paling agungnya taat, wal qurabati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa hakada, dan sedemikian juga kuluman, adapun setiap orang, azzamahum, yang mengagungkan hum, kepada orang Allah, seperti Allah, kal anbiya, seperti para nabi, wal mursalin, dan orang-orang yang diutus, salawatullahi, adapun beberapa rahmat Allah, wassalamuhu, dan keselamatan Allah, alaihim, semoga dicurahkan pada mereka, ajma'in, semuanya, wakal malaik, dan seperti malaikat, wasyidikin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh. Qala, berfirman Allah, siapa Allah, dzalika, semua itu, wa man, adapun orang, yu'azimu, yang mengagungkan orang, syairullah, pada syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sungguhnya perbuatan itu, min taqwal qulubih, dari ketakwaan hati. Al-ayat, wa qalan, berfirman Allah, dzalika, semua itu, wa man, adapun orang, yu'azimu, yang mengagungkan Allah, hurumatillah, pada haram-haramnya Allah, fa huwa khairun, maka perbuatan itu, padapun dzalik, khairun, lebih baik, lahu, bagi orang, inda rabbi, di sisi Tuhannya. Wa min dzalika, dari semua itu, al-Ka'batu, adapun Ka'bah, al-mu'azzamatu, yang diagungkan, wal hajar, dan hajar aswad, wa maqam Ibrahim, dan maqam Ibrahim, fa innaha, maka sungguhnya ahjar adalah batu, wa amarona, dan memerintahna kepada kita Allah, sebab Allah, bita'zimiha, dengan mengagungkan hajaswa, mengagungkan Ka'bah, dan seterusnya, bitaufi, dengan tawaf, bil baiti, di Baitullah, wa masyi ruknil yamani, dan menyentuh rukun yamani, wa takwil hajari, dan mencium hajar aswad, wa bis salati, dan salat khalfa maqamih, di belakang maqam Ibrahim, wa bil wuqufi, dan duduk li doa, untuk doa, indal mustajari, di hijr Ismail, wa babil Ka'bati, dan Ka'bah, wal multazim, dan multazam, wa nahnu, adapun kita, fi dzalika, semua itu, kuli, semuanya, lam na'bad, tidak menyembah kita, illallah, kecuali Allah, walam na'taqid, dan tidak meyakini kita, taksiran, adalah berpengaruh, li ghairihi, pada yang lainnya, wala naf'an, dan tidak meyakini itu bermanfaat, dan wala adhan, dan tidak meyakini itu memberi bahaya, fala yasbutu, maka tidak ada yang tetap, syai'un, semua, apa sesuatu, min dzalika, semua itu, li ahadin, bagi orang, siwallah, kecuali Allah. Nah, kemudian di sini jelaskan, maka dengan falaisa fi ta'dimihi ta'ala, falaisa fi ta'dimi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifati rububiyyati syai'un minal kufri wal isyraq, maka demikian bahwa mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara-cara dengan sifat-sifat yang tidak memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad, maka itu bukan sesuatu perbuatan yang membawa kafir, dan bukan suatu perbuatan yang membawa kesyirikan. Artinya apa? Kalau memberikan sifat Nabi Muhammad dengan yang tinggi,
memuji Nabi Muhammad dengan agung. Tapi pujian itu dan sifat yang diberikan pada Nabi Muhammad tidak sampai batas dia ditempatkan sebagai Tuhan, maka itu bukan perbuatan yang membawa kafiran, bukan perbuatan yang membawa kesyirikan. Bal dzalika min a'dhami ta'ati wal qurbat. Bahkan itu termasuk bentuk yang paling agungnya taat dan paling agungnya ibadah kepada Allah. Wa hakada kullu man azzamahu Allah taala kal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajmain wa kal malaikati wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Demikian juga kita tidak salah mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah, seperti mengagungkan para nabi, mengagungkan para rasul, mengagungkan malaikat, orang-orang yang jujur, orang yang mati syahid dan orang yang soleh. Selama dalam mengagungkannya itu tidak memberikan sifat-sifat yang sampai pada sifat ketuhanan. Qala Allah Ta'ala dzalika man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Ditambah lagi dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Orang yang mengagungkan hal-hal yang terhormatnya, yakni haram-haram Allah, yakni hal-hal yang diagungkan oleh Allah, maka termasuk dia hal yang baik bagi dia di sisi Tuhannya. Artinya kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan juga wajib mengagungkan hurumatillah. Di antaranya apa? Kita mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Kenapa? Allah merintah kita untuk mengagungkan Ka'bah dengan apa? Disuruh tawaf. Allah merintah kita untuk mengagungkan rukun Yamani, suruh menyentuh. Dan kita mengagungkan Hajar Aswad dengan menciumnya. Dan kita mengagungkan Maqam Ibrahim dengan salat di belakang Maqam Ibrahim. Dan diperintahkan untuk berdoa di belakang Maqam Ibrahim. Dan juga kita diperintahkan untuk berdoa di Hijr Ismail. Diperintahkan untuk kita ini berdoa di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, dan doa di depan Multazam. Tawaf Ka'bah, salat di belakang Maqam Ibrahim, mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena ibadah kepada Allah. Tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Hajar Aswad, tidak menyembah Maqam Ibrahim, tidak menyembah Hijr Ismail, tidak menyembah pintu Ka'bah, tidak menyembah Multazam. Itu hanya mengagungkan apa yang diperintahkan oleh untuk diagungkan. Itu mengagungkan apa? Sya'airillah. Mengagungkan apa? Hurumatillah. Nah, dan kita meyakini bahwa semua itu tidak ada pengaruhnya. Kita tidak meyakini bahwa Ka'bah yang menyelamatkan. Kita tidak meyakini bahwa Hajar Aswad itu yang menyelamatkan. Kita tidak meyakini bahwa Multazam memberikan menerima doa. Semuanya kita hanya ibadah kepada Allah. Kita yakin yang mempunyai pengaruh itu hanya Allah. Yang mempunyai kekuasaan itu hanya Allah. Jadi intinya begini, ini agak panjang ini, karena kalau enggak selesai nanti salah paham. Maka saya selesaikan bacanya walaupun agak panjang. Kesimpulannya begini, bahwa pembahasan ini adalah bahas tentang di mana posisi Allah sebagai Khalik, di mana manusia sebagai makhluk. Khususnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah makhluk, tapi mempunyai sifat-sifat yang istimewa. Kita sebagai orang yang Islam, yang beriman pada Nabi Muhammad, hukumnya wajib memuji Nabi Muhammad, tapi cara memujinya tidak berlebihan sampai memberikan sifat yang sampai batas sebagai Tuhan. Nah, tetapi dalam realitasnya banyak orang yang salah paham, dia memahami tidak boleh memuji Nabi Muhammad. Kalau memuji Nabi Muhammad itu dianggap dia kafir, dianggap musyrik. Padahal dalam dalil-dalil yang benar kita ini wajib mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, tetapi dalam batas-batas kita ini dia menempatkan sebagai makhluk. Allah memberikan contoh, Nabi Muhammad itu adalah orang yang baik. Allah memuji Nabi Muhammad, maka kita harus memuji Nabi Muhammad, tapi dalam batas-batas tidak berlebihan. Allah menyuruh untuk memuji syair. Allah memuji tidak memuji. Allah memberikan contoh kepada kita itu supaya
kita itu tidak boleh, kita itu apa? Kita ini disuruh untuk mengagungkan syair. Itu mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah. Seperti kita disuruh untuk mengagungkan Ka'bah, mengagungkan itu Hajar Aswad, Hijr Ismail, Multazam dan sebagainya. Tetapi kita tetap semuanya hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kita ini beribadah kepada Allah dan yakin yang lain itu tidak punya pengaruh apa-apa. Perbuatan semua itu adalah pembukaan perbuatan syirik. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.